Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Sepus M. Fatem S. Hud MSc mengaku Universitas Papua Unipa Manokwari telah merampungkan 1 dari 4 tahapan proses persiapan panduan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MKBM pada 24 Maret 2021. Panduan itu bersifat makro yang kemudian akan diturunkan ke setiap fakultas dan program studi yang sifatnya lebih rinci atau mikro. Panduan itu, kata Sepus, telah disahkan Rektor Unipa Manokwari, Meki Sagrim lewat fungsi Senat. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. Pertama, mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Dan kedua, mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kerja, target, dan pencapaian. Menurut Sepus, ada 4 tahapan proses persiapan yang dilakukan pihaknya guna menghadapi MBKM. Pertama adalah penyusunan panduan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat universitas. Kedua, konstruksi kurikulum. Ketiga, penyiapan sistem informasi akademik. Dan keempat, penyusunan penjaminan mutu. Setidaknya ada 8 aktivitas yang harus dikerjakan oleh seluruh perguruan tinggi termasuk Unipa, seperti pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN tematik. Itu 4 tahapan persiapan itu ada 8 aktivitas yang harus dikerjakan oleh seluruh perguruan tinggi termasuk Unipa. Yang pertama itu namanya program itu pertukaran mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa Unipa dia bisa memilih mata kuliah A atau mata kuliah B yang sesuai dengan dia punya bidang ilmu di UGM, di Unhas, atau di Unsrat, atau di IPB. Itu salah satu. Lalu yang kedua ada yang namanya KKN tematik. Jadi mahasiswa dimungkinkan untuk melakukan KKN ya. KKN itu dengan SKS-nya 20 di semester tertentu. Kemudian KKN itu bisa dikonversikan dalam bentuk mata kuliah. Jadi KKN tematik, misalnya temanya terkait ekowisata, berarti mahasiswa tersebut mereka misalnya membangun spot-spot foto, kemudian pengobatan massal atau misalnya pencegahan COVID sekarang, itu KKN tematik. Disebut tematik karena ada tema utama dari kegiatan KKN itu, dan itu berbeda dengan KKN yang sifatnya reguler. Lalu yang berikut itu ada namanya mahasiswa membangun desa. Jadi mahasiswa ditempatkan di desa 1-2 semester tinggal dengan masyarakat, bagaimana dia membantu masyarakat membangun desa, aktivitas di bidang ekonomi, pertanian peternakan, lingkungan hidup, kesehatan sosial dan sebagainya. Itu harus direkognisi oleh kampus sebagai salah satu bentuk SKS yang dapat meluluskan mahasiswa. Lalu ada namanya asistensi di satuan pendidikan. Contoh, mahasiswa Unipa mengajar di SD atau SMP atau SMA, harus diakui sebagai
bentuk MBKM itu. Lalu mahasiswa membangun proyek kemanusiaan. Contoh misalnya ada bencana ya, banjir atau ada kebakaran hutan atau busung lapar, mahasiswa dikirim ke sana. Mahasiswa mereka melaksanakan gerakan kemanusiaan dalam bentuk pengobatan atau memberikan bantuan dan sebagainya. Itu harus direkognisi sebagai salah satu bentuk mata kuliah. Lalu juga ada yang namanya magang di perusahaan atau di lembaga-lembaga lain. Jadi dia laksanakan tugas-tugas sebagai pegawai yang bekerja di situ sambil dia belajar. Misalnya bagaimana membuat surat, kemudian jam masuk jam keluar, kemudian tugas-tugas dari institusi atau lembaga yang dia magang itu. Itu 8 kegiatan dari MBKM yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi, dan Unipa kita akan lakukan adaptasi terhadap kurikulum Unipa.